Dan pastikan jaringan bagus. Ya, ini rumah ilmiah kita rencana baru mau pengadaan WiFi sama kantor deh ya. Jadi makanya kita belum maksimal memberikan pelayanan ke kalian. Nanti kalau sudah ada kantor, sudah ada ruang podcast, sudah ada WiFi-nya, ya tidak ada lagi hambatan. Jadi kita bisa buka Zoom berapapun kita mau adakan peragaan dengan ratusan sampai ribuan orang pun tidak ada masalah. Oke, review pertama di sini kita lihat jenis penelitian. Nah, dia jenis penelitian ada. Kemudian jenis penelitiannya di sini studi pustaka ya, ini. Studi pustaka kita tandai. Oke. Studi pustaka. Terkadang ada juga yang di situ misalnya eksperimen, jenis penelitiannya eksperimen, jenis penelitiannya itu tindakan kelas dan lain-lain ya. Seperti itu. Sifat penelitian. Nah, ini arahnya ke desain ya. Kalau di jurusan lain ini sama kayak desain penelitian. Kalau di sini dia pakai kata sifat. Error lagi. Oh, saya kira error lagi. Sifat penelitian. Di sini dia pakai deskriptif analisis komparatif. Ya. Error lagi kayaknya. Oke. Deskriptif komparatif. Dia deskriptif komparatif berarti dia membandingkan. Padahal, oh iya, judulnya di atas di sini dua mazhab. Jadi saran Kak Dedi untuk yang tadi punya judul ini jangan diikuti karena dia dua mazhab yang dia pakai, makanya dia komparatif membandingkan. Kalau kamu nanti cukup deskriptif saja, deskriptif apa di situ, asosiatif atau apa, nanti tinggal cari skripsi yang mirip ke situ ya. Kemudian kita pindah ke berikutnya, sumber dan jenis data. Karena ini kualitatif, maka dia pakai bukan sampel populasi ya. Aduh. Sumber dan jenis data. Nah, karena dia studi pustaka, otomatis sumber datanya pasti buku-buku, kitab-kitab hukum dan lain-lain ya. Nah, sumber data dan penelitian ini adalah data kepustakaan. Jadi dia memakai data kepustakaan. Terus jenisnya apa, Kak? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama dia sumbernya yang primer. Di sini ada dua kitab, ya, yaitu Al-Quran dan hadis ya. Kita Al-Muwatta dan kita Al-Um, berarti dua yang dia pakai ya, karya Imam Syafi'i. Nah, ini adalah sumber utama penelitiannya, ya, pokok yang primer. Nah, data cadangannya, data pendukungnya itu dia pakai kitab yang lain, ya, kitab. Jadi urutan kitab kan banyak, ada kitab yang utama, yang misalnya mazhab Syafi'i itu ada karya utamanya, dia ada kitabnya. Nah, nanti ada murid-muridnya yang juga menulis materi gurunya yang ini Imam Syafi'i. Jadi ya, itu juga yang dia ambil ya sebagai pandangan di sini. Jadi dia ada tersier ini dari internet, dari skripsi-skripsi lama ya. Itu yang dia ambil. Oke. Jadi ada 3 jenis data. Ada tadi primer, ya, primer, sekunder, sama tersier. Tersier ini ya lengkap saja. Oke. Sekarang kita pindah ke review berikutnya. Di sini dia pakai metode pengumpulan data. Kalau di skripsi lain biasanya ini prosedur ya, prosedur. Kalau di sini dia pakai metode pengumpulan data. Jadi beda bahasa tapi sebenarnya maksudnya sama. Ya. Kenapa laptop saya loading ya? Pengumpulan.
Loading deh laptop saya. Mungkin biasanya enggak begini. Metode pengumpulan data. Karena ini studi pustaka, pengumpulan datanya pasti satu. Ya. Jadi nanti kalau Zoom-nya mati, kita lanjut ke habis, kita lanjut ke Zoom kedua ya. Oke, pengumpulan datanya di sini yaitu dengan membaca, menelaah sumber-sumber kitab itu. Itu caranya dia. Ini, membaca dan menelaah. Oke, itu yang dia pakai. Ya jelas karena ini buku, ya. Jadi caranya dia adalah dengan membaca dan menelaah buku-buku itu. Oke. Kemudian pengolahan. Nah, di dalam metode pengumpulan data di sini ada urutannya. Pertama dia pengolahan data. Oke, Zoom-nya habis. Kita lanjut ke Zoom kedua. Mudah-mudahan Zoom kedua lancar. Ya, oke. Saya akhiri dulu. Kita lanjut Zoom kedua.